Kemudian ia pun membukanya dan ternyata setelah dibuka, isinya adalah hasil mutilasi tubuh Jessica. Sontak ayah dan ibu Jessica histeris melihat anaknya tewas secara memprihatinkan. Melihat peristiwa tersebut, Anjali dan timnya juga terkejut. Menurut otopsi, Jessica tewas karena kehabisan darah. Darah korban terus mengalir tanpa henti sebab disuntik antikoagulan, sehingga darah terus menetes hingga habis. Pelaku juga menyabotase CCTV, tak ada sidik jari maupun jejak DNA. Korban tidak diapa-apakan, lebih tepatnya tidak disentuh. Sepertinya pelaku senang melihat korban sekarat. Dari situlah muncul kesimpulan bahwa pelaku adalah seorang psycho. Pagi itu, Anjali mengantar putrinya Salini atau biasa dipanggil Salu berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan, Anjali memutar rekaman suara suaminya untuk Salu. Nampaknya Anjali sering memutar rekaman tersebut hingga Salu hafal seluruh isinya. Tibalah mereka di sekolah Salu. Ketika hendak melanjutkan perjalanan ke tempat kerja, salah satu anggota tim bernama Anburesan menelponnya, menyampaikan bahwa saat itu salah satu stasiun televisi telah melakukan liputan langsung telewicara bersama seseorang yang mengaku sebagai Rudra. Diketahui bahwa Rudra adalah sosok pelaku pembunuhan berantai yang kasusnya telah ditutup 5 tahun yang lalu, di mana Rudra telah melakukan 3 pembunuhan dengan pola yang sama, dan kasus tersebut ditangani oleh CBI. Kebetulan saat itu Anjali yang baru dilantik memimpin operasi rahasia penangkapan Rudra. Saat itu CBI menegaskan bahwa Rudra memiliki keahlian seorang dokter. Korban-korbannya adalah sahabatnya sendiri. Dr. Vinet disebut sebagai Rudra. Kemudian kasusnya ditutup dan dianggap selesai. Sosok di telepon tersebut berkata, Dr. Vinet hanyalah kambing hitam yang ditetapkan sebagai pelaku kasus menghebohkan. Ia juga menegaskan bahwa Rudra asli masih hidup, dan ia menyatakan bahwa dirinya lah Rudra. Ia pun mengaku sebagai pelaku 2 kasus pembunuhan belakangan ini dan masih akan berlanjut. Tim CBI yang juga menyaksikan siaran langsung tersebut mencoba melacak nomor rahasia yang digunakan sosok yang mengaku sebagai Rudra itu. Selanjutnya, sosok yang mengaku Rudra tersebut memberikan publik teka-teki apakah dirinya Rudra atau bukan. Dan pada aksi selanjutnya, ia berkata hendak memberitahu mereka kebenarannya. Sosok yang mengaku Rudra itu juga berpesan bahwa 6 hari lagi ia akan menculik korban selanjutnya. Lalu ia memberikan tantangan pada Anjali untuk menghentikannya jika bisa. Penelpon tanpa nomor di acara live tersebut sontak menimbulkan kepanikan di Bengalur. Pers mendatangi kantor CBI untuk meminta penjelasan terkait kasus Rudra yang saat ini mencuat kembali setelah 5 tahun ditutup karena muncul sosok yang mengaku Rudra dan menyatakan bahwa Rudra masih hidup. Di dalam kantor CBI, anggota tim Anjali, Narayan menyaksikan kebenaran kasus yang ditangani Anjali. Pasalnya dari modus operandi pelaku saat ini dan 5 tahun lalu memiliki kesamaan. Para korban adalah anak orang kaya. Pelaku meminta sejumlah tebusan dengan nominal yang sama pada orang tua mereka, namun korban tetap dihabisi dengan menyuntikkan antikoagulan supaya darah tak membeku serta menyayat leher mereka dan membiarkan mereka kehabisan darah. Anburesan, anggota tim Anjali yang turut menangani operasi Rudra 5 tahun yang lalu, membelanya. Ia berkata bahwa saat mereka datang hendak menyergap, Rudra tengah di bawah pengaruh alkohol dan menembak mereka secara brutal. Hingga Anjali terpaksa menembak target mati di tempat.